Bab 1231, Fana, Abadi, Dewa. Dia bangga dengan 7 alam dan tak terkalahkan di dunia. Kalimat singkat ini membuat darah Julian mendidih. Dia juga menantikan hari itu. Ketika hari itu tiba, bukankah menyenangkan untuk membawa wanita yang Anda cintai bersama Anda, menjelajahi alam semesta, dan menjelajahi rahasia terdalam langit dan bumi? Ngomong-ngomong, Sister Zuzu, seberapa besar dunia iblis? Julian bertanya. Zuzu berkata, menurutmu seberapa besar seluruh bumi? Julian berpikir sejenak. Faktanya, bumi tidak sebesar itu. Namun, seluruh wilayah bumi telah disegel. Ada sekitar 3.000 segel. Selain itu, ada banyak tempat tertutup yang tidak diketahui. Setiap tempat yang disegel berkali-kali lebih besar dari luas bumi. Bahkan ada dunia yang 10.000 kali lebih besar dari bumi. Begitu segelnya dilepas, luas bumi akan menjadi sangat luas. Julian tidak dapat membayangkan seberapa besar luas bumi yang sebenarnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Zuzu berkata, bumi adalah salah satu dari 7 alam. Bumi pada zaman dahulu sangat luas. Izinkan saya memberitahu Anda, luas bumi yang sebenarnya setara dengan 10.000 tata surya saat ini. Namun, luas dunia manusia di bumi adalah yang terkecil di antara 7 dunia, dan luas dunia iblis 10.000 kali lipat luas dunia manusia, atau bahkan jauh lebih besar. Setelah mengatakan ini, Julian mungkin mengerti. Namun, dia masih belum mengetahui seberapa besar alam iblis. Dia hanya mengetahui bahwa alam iblis sangat luas dan tidak terbatas. Zuzu melanjutkan, dunia iblis dibagi menjadi 3 tingkatan, dan 3 tingkatan tersebut dibagi lagi menjadi 3 alam, yaitu alam fana, abadi, dan ilahi. Sebenarnya, tidak hanya dunia iblis yang terbagi dengan cara ini, tetapi 7 alam juga dibagi dengan cara ini. Mereka dibagi menjadi 3 tingkatan, disebut juga 3 alam, fana, abadi, dan ilahi. Julian merasa sedikit bingung. 7 alam apa, dan sekarang ada 3 alam lainnya. Zuzu sepertinya memahami keraguan di hati Julian dan menjelaskan, 7 alam adalah 7 dunia besar alam semesta, dunia yang mengatur alam semesta. 3 alam adalah pembagian dari setiap alam. Anda dapat memahami 3 alam dengan cara ini, ruang 2 dimensi, ruang 3 dimensi, ruang 4 dimensi. Dunia fana dihuni oleh para biksu yang berada di bawah tingkat negeri dongeng dan makhluk tanpa budidaya. Dunia abadi dihuni oleh makhluk tingkat keabadian. Dunia para dewa dihuni oleh para dewa. Dewa bisa pergi ke dunia peri, dan mereka bisa pergi ke dunia fana. Mereka bisa pergi ke dunia fana dulu, tapi mereka tidak bisa pergi ke dunia dewa. Dan makhluk di dunia fana tidak bisa pergi ke dunia peri dan dunia ilahi. Zuzu secara singkat menjelaskan perbedaan antara 7 alam dan 3 alam. 7 alam adalah 7 planet. 3 alam adalah perbedaan di setiap planet. Jadi begitu. Setelah mendengar kata-kata Zuzu, Julian tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi, area tempatku berada sekarang adalah dunia fana dari dunia iblis. Ya. Zuzu berkata, tempatmu berada adalah dunia fana dari dunia iblis. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat pergi ke dunia peri dari dunia iblis. Ketika kamu benar-benar mencapai negeri dongeng, kamu dapat menembus penghalang dunia dan memasuki negeri dongeng. Energi langit dan bumi di dunia peri merupakan sublimasi dari dunia fana dan disebut energi peri, sedangkan energi di dunia ketuhanan disebut energi ketuhanan. Di atas para dewa terdapat energi leluhur. Semakin tinggi levelnya, semakin murni kekuatannya. Mengerti? Julian mengerti. Terima kasih Kak Zuzu atas penjelasannya. Zuzu berkata, singkatnya, kekuatanmu saat ini masih sangat lemah, dan kamu masih harus bekerja keras. Kamu memiliki monumen surga yang tak ada habisnya dan asal mula 5 elemen. Hanya dengan 2 harta yang tak tertandingi, kamu sudah cukup untuk bercita-cita menuju tahta jalan ilahi. Dan, jadilah Kaisar Agung. Itu perlu. Julian terkekeh. Kaisar Agung. Selama Anda bekerja keras, Anda pasti bisa mencapainya. Sekalipun lingkungan saat ini tidak ramah terhadap umat manusia, ia masih bisa mengalami kemunduran. Itu benar. Julian teringat sesuatu dan bertanya, orang kuat tingkat berapa yang mengambil tindakan sebelumnya. Setelah pertempuran itu begitu menakutkan sehingga semua gunung dalam jarak 1 juta kilometer hancur. Zuzu berkata, ini adalah pertarungan antara yang terkuat dari 3 dewa ilahi. Orang kuat yang sangat dekat dengan Kaisar bertarung lagi, dan ada lebih dari 1. Pasti ada harta karun besar yang lahir, yang menyebabkan ini orang-orang super kuat untuk merebutnya. 3 kombinasi Shinto sangat dekat dengan Kaisar. Julian menarik napas dalam-dalam. Ini hanyalah dunia fana, kenapa ada orang kuat dari alam dewa yang turun ke alam bawah? Zuzu berkata, saya tidak tahu tentang itu. Hati-hati, daerah ini penuh bahaya. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan mati. Kalau begitu sebaiknya aku pergi dan pergi secepat mungkin. Julian tidak berani tinggal di daerah ini lebih lama lagi. Di puncak 3 kekuatan ilahi, orang kuat yang sangat dekat dengan Kaisar Agung dapat mengalahkannya berkali-kali hanya dengan 1 jari. Jangan. Zuzu berkata, harta karun yang memungkinkan triad Shinto terkuat untuk bertarung jelas merupakan harta karun yang besar. Mari kita pergi ke sana dan melihat-lihat. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang hilang.
Ah, Julian tertegun dan bertanya, Saudari Zuzu, apakah kamu bercanda? Ini adalah medan perang Shinto 3 dalam 1 yang kuat. Jika saya pergi, bukankah saya akan mendekati kematian? Jangan lupa. Zuzu berkata dengan acuh tak acuh, ada apa dengan 3 Shinto? Aku di sini, jangan takut. Kenapa, kamu mau membantuku sekarang? Apakah kamu tidak takut mendapat masalah? Di rumah abadi, Zuzu sedang duduk di pavilion di halaman belakang rumah tuan kota. Dia memutar matanya dan berkata, tahukah Anda, untuk membantu Anda mengetahui cara mendapatkan asal-usul 5 elemen, saya hampir musnah oleh surga. Untungnya, sisa-sisa jiwa Kaisar Jinghong belum hilang, bantu saya memblokirnya, kalau tidak saya akan mati. Sekarang saya memiliki hubungan sebab akibat yang kuat dengan Anda, saya tidak perlu khawatir. Mendengar ini, Julian terkejut dan berkata, benarkah? Kamu hampir mati. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Apa gunanya memberitahumu? Hush. Julian menarik napas dalam-dalam dan langsung bertanya tanpa berpikir panjang, kalau begitu, mulai sekarang kamu bisa langsung membantuku membunuh musuhku. Jika ada yang melawanku, kamu bisa langsung membantuku membunuh mereka. Ini tidak baik. Zuzu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku sering membantumu, itu akan merugikanmu dan merugikan pertumbuhanmu. Baiklah. Julian kecewa. Namun, saya dapat membantu Anda kali ini. Ayo pergi dan melihat ke depan. Saya ingin melihat siapa orang kuat yang bertarung dan apa yang mereka perjuangkan. Suara Zuzu datang dari Immortal Mansion. Oke. Julian langsung setuju. Sekalipun Zuzu ada di sana, dia tidak takut. Namun, dia masih belum mengetahui tingkat kultivasi Zuzu yang sebenarnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Saudari Zuzu, apakah kamu pernah memasuki alam Kaisar Agung? Zuzu berkata, tidak semudah itu. Kaisar Agung, belum banyak yang muncul sejak zaman kuno. Namun, meskipun saya belum melangkah menjadi Kaisar Agung, saya sangat dekat. Dapat dikatakan bahwa saya adalah seorang kuasi kaisar. Jika Kaisar Agung tidak keluar, keberadaan saya tidak akan terkalahkan. Sangat kuat. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia menginjak kekosongan dan bergerak maju. Gunung-gunung di bawahnya hancur menjadi puing-puing akibat dampak mengerikan dari pertempuran tersebut. Semua monster di pegunungan terbunuh. Daerah ini benar-benar sunyi. Julian terbang jauh, tapi ada reruntuhan di sepanjang jalan. Setelah terbang sekitar 3 hari, dia masih belum sampai di area pertempuran. Zuzu juga merasa kecepatan Julian terlalu lambat, jadi dia langsung menggunakan kekuatannya untuk membungkus Julian dan memimpin Julian maju. Kecepatan Zuzu begitu cepat hingga ia mencapai tepi medan perang dalam sekejap. Pertempuran sengit akan terjadi di depan. Bab 1232, 3000 teknik Tao. Di depan, seorang manusia dan 2 binatang sedang bertarung. Orang tersebut adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah abu-abu dan memegang pedang panjang. Pedang panjang di tangannya memiliki pedang seperti pelangi. Binatang itu adalah monster yang belum pernah dilihat Julian sebelumnya. Yang satu mirip kadal, dengan tubuh sepanjang 1000 meter, bersisik hitam, dan memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya. Ada satu lagi, orangutan yang berukuran besar. Tubuhnya setinggi 1000 meter, ditutupi rambut merah, dan terlihat sangat garang dan menakutkan. 1 orang dan 2 binatang memulai perkelahian di area ini. Aura pertarungannya sangat kuat, menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Meskipun Julian berada jauh darinya, dia masih merasa takut. Apalagi ini masih dilindungi oleh Zuzu. Tanpa perlindungan ilahi Zuzu, dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di area ini. Hush! Melihat pertempuran yang menghancurkan bumi di depan, Julian tidak bisa menahan nafas dan bertanya, Saudari Zuzu, monster macam apa itu, dan mengapa dia begitu kuat? Suara Zuzu datang dari rumah abadi, itu adalah kadal iblis dan kera iblis. Mereka berdua adalah ras kuno, dan kekuatan mereka telah mencapai 3 tingkat jalan ilahi. Jika orang kuat seperti itu menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia bisa menghancurkan dunia fana dari alam iblis. Hanya saja mereka menekan kekuatan mereka sendiri dan mencegahnya menyebar. Jika tidak, dunia iblis dan dunia fana pasti sudah hancur sejak lama. Di mana orang itu? Siapa dia? Julian bertanya. Zuzu berkata, dia juga bukan manusia. Meskipun dia berwujud manusia, dia bukanlah ras manusia. Dilihat dari auranya, dia seharusnya menjadi anggota klan iblis klan Tianming. Apakah ini ras yang dimiliki Momo? Yah. Ya. Keduanya memperhatikan dari kejauhan. Zuzu berada di rumah abadi, tetapi kesadarannya bocor dan dia merasakan area ini. Ya, itu adalah energi pedang. Zuzu merasakannya. Julian bertanya, energi pedang apa? Zuzu berkata, aku pernah mengajarimu ilmu pedang, dan aku juga memberitahumu bahwa ini adalah jalan ilmu pedang menuju orang kuat yang tak tertandingi, dan orang kuat yang tak tertandingi ini adalah orang dari zaman kuno, dan dia juga dewa leluhur. Saya menemukan energi pedang di sini. Energi pedang inilah yang ditinggalkan oleh orang kuat yang tak tertandingi ini. Pantas saja. Julian tiba-tiba menyadari dan berkata, ternyata energi pedang itu ditinggalkan oleh orang kuat setingkat dewa leluhur. Pantas saja menyebabkan perkelahian antara 3 orang kuat dari 3 dewa. Julian,
Baiklah, Kak Zuzu, beritahu aku. Zuzu berkata, Anda akan mencapai alam Dharma, dan penampilan Dharma Anda terkait dengan pertumbuhan Anda. Menurut spekulasi saya, penampilan Dharma Anda mungkin terkait dengan teratai ajaib, atau mungkin terkait dengan asal mula 5 elemen. Julian mendengarkan dengan seksama. Dia juga tidak memahami hal ini. Zuzu melanjutkan, tapi, menurutku kamu harus mengikuti jalur ilmu pedang. Bagaimana kalau aku membantumu merebut energi pedang ini, dan kamu dapat menyempurnakannya dan mengolahnya menjadi dharmamu sendiri? Apakah tidak apa-apa? Julian sedikit khawatir. Mungkin ada 3 orang kuat yang tak tertandingi di depan mereka. Ketiga orang kuat ini semuanya telah mencapai puncak dari 3 kekuatan ilahi, dan hanya 1 langkah lagi dari Kaisar Semu. Zuzu bisakah 1 lawan 3? Seharusnya tidak ada masalah. Suara Zuzu datang dari Immortal Mansion, dan dia berkata dengan percaya diri, saat mereka semua dikalahkan, maka saat aku mengambil tindakan, jangan khawatir, mengintai saja. Karena itu, dia memerintahkan Julian mundur. Dan Julian juga terus mundur, menjauh dari area pertempuran. Dia mengintai di area tersebut, menunggu pertempuran selesai. Daerah ini adalah gurun yang luas di dunia iblis dan manusia. Jauh di dalam hutan belantara, 3 pria super kuat sedang bertarung, dan aura mereka menyapu seluruh dunia fana. Semua makhluk di dunia fana ketakutan, tergeletak di tanah, tidak berani bergerak, tubuh akan terkoyak. Bahkan orang-orang kuat di dunia abadi dan dunia dewa dapat merasakan pertempuran ini. Mengerikan sekali. Orang kuat macam apa yang bertarung sengit di dunia fana? Untungnya, mereka masih memiliki akal sehat dan menjaga kekuatan mereka. Jika tidak, dunia fana pasti akan hancur. Orang-orang kuat di dunia abadi dan dunia ilahi semuanya memperhatikan situasi di dunia fana. Pertarungan sengit antara 3 orang kuat dari alam 3 jalan ilahi ini berlangsung selama 3 tahun. Setelah 3 tahun pertempuran sengit, kekuatan ketiga orang kuat itu hampir habis. Dan Julian juga menunggu di luar pertempuran selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, dia berada di bawah perlindungan Zuzu. Jika tidak, dia tidak akan bisa tinggal di daerah ini terlalu lama, karena akibat dari pertempuran orang-orang kuat ini terlalu kuat, apalagi dia. Bahkan makhluk abadi pun akan terbunuh seketika jika dia masuk jauh ke dalam area ini. Julian, ini waktunya. Bersiaplah. Aku akan meminjam tubuhmu untuk mengalahkan ketiga orang kuat ini dalam sekejap. Suara Zuzu datang dari Immortal Mansion. Mendengar ini, tubuh Julian tidak bisa menahan gemetar. Zuzu, Kak Zuzu, apa tidak apa-apa? Omong kosong, kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Zuzu berteriak. Segera setelah itu, Julian merasakan kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya dikendalikan oleh Zuzu. Zuzu mengendalikan tubuh Julian dan terbang dalam sekejap, muncul di medan perang. Ketiga orang kuat itu masih bertarung sengit, dan tiba-tiba seseorang menerobos masuk, dan mereka semua sedikit terkejut. Zuzu mengendalikan tubuh Julian dan muncul di medan perang. Di bawah kendali Zuzu, Julian mengangkat tangannya, dan prasasti misterius muncul di telapak tangannya, dan prasasti ini memenuhi seluruh langit. Ini, 3000 teknik Tao. Pria humanoid itu langsung melihat petunjuknya. Pada saat ini, kekuatan mengerikan memenuhi udara, dan dia langsung terluka. 2 monster lainnya juga terluka. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, tapi dia bisa melihat dengan jelas bahwa Zuzu mengalahkan 3 orang kuat yang tak tertandingi dengan satu gerakan. Apakah ini kekuatan dari Kaisar Semu? Di kejauhan, pria berjubah hitam muntah darah karena malu. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang Julian yang berdiri di langit dengan ekspresi serius dan menggenggam tangannya tinju. Dia bertanya, siapa kamu, dan mengapa kamu bertemu dengan 3 orang dari zaman surga kuno? Pergi. Zuzu mengendalikan Julian dan berkata dengan dingin, jika Kaisar ini menginginkan energi pedang ini, mereka yang tahu bagaimana melakukannya akan keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Mendengar kata, Kaisar ini, ketiga orang kuat itu semua ketakutan. Pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar. Kapan dunia kita memiliki Kaisar yang begitu hebat? Belum pernah melihatnya. Ketiga pria kuat itu semuanya memiliki keraguan dalam ekspresi mereka. Demi energi pedang ini, mereka bertarung sengit begitu lama, tapi sekarang mereka dibunuh seorang Kaisar Agung. Mereka tidak mau menyerah, tapi mereka tidak punya pilihan. Dia juga menunjukkan keahlian uniknya dari era pengadilan surgawi kuno. Ketiganya sama sekali bukan tandingan. Pria parubaya berbaju hitam memasang ekspresi muram di wajahnya dan berkata, "Wot dari klan Tianming, siapa kamu? Silakan tinggalkan namamu." Julian. Zuzu mengendalikan tubuh Julian dan berkata, "Oke, sampai jumpa lagi." Wot dari klan Tianming tidak banyak bicara. Dia berbalik dan pergi, menghilang di area ini dalam sekejap. 2 monster kuat lainnya juga saling memandang lalu pergi. Hosh! Melihat ketiga orang kuat itu pergi satu demi satu, Julian menarik napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, dia juga memperoleh pemahaman tentang kekuatan Zuzu, dan tidak bisa tidak mengaguminya. Saudari Zuzu, kamu sangat luar biasa, kamu benar-benar terlalu kuat. Ngomong-ngomong,
Apa itu keterampilan 3000 penganut Tao? Bab 1233, Jenius yang tak terkalahkan. Julian hanya mendengar pihak lain berbicara tentang 3000 teknik Tao. Namun, Julian tidak tahu apa itu 3000 seni Tao. Zuzu tersenyum dan berkata, 3000 teknik Tao adalah kekuatan magis dan teknik rahasia yang paling menakutkan di era pengadilan surgawi kuno. Ini adalah teknik rahasia yang dikuasai oleh penguasa pengadilan surgawi kuno. Julian mengagumi, saya benar-benar tidak berharap Anda menguasai kekuatan magis seperti itu. Oke, berhentilah menyanjungku, kata Zuzu, dan segera meminjam tubuh Julian dan melambaikannya dengan santai, dan jauh di dalam tanah di kejauhan, energi pedang putih meledak dari tanah. Sebelum Julian dapat melihat energi pedang dengan jelas, energi pedang telah memasuki rumah abadi. Suara Zuzu juga datang dari rumah abadi, energi pedang ini terlalu keras dan belum dimurnikan. Anda tidak dapat menyempurnakannya sekarang. Saya akan memprosesnya terlebih dahulu, dan Anda akan menyempurnakannya setelah beberapa saat. Setelah mengatakan itu, dia berhenti bicara. Dan Julian pun memilih meninggalkan daerah ini. Saat ini, dunia iblis dan dunia kehidupan. Klan Tianming. Watt telah kembali. Pemimpin klan, bagaimana situasinya? Apakah kamu tidak mengerti? Banyak orang kuat dari klan Tianming bertanya. Watt duduk di depan aula, dia mengerutkan kening dan berkata, tiba-tiba, seorang pria yang sangat kuat muncul dan menggunakan 3000 teknik Tao dari zaman surga kuno. Apa? 3000 teknik Tao dari zaman surga kuno. Siapa dia? Orang-orang kuat dari klan Tianming terkejut. Dia menyebut dirinya Julian. Namanya sama dengan nama anak dari bumi. Watt berbicara dengan lembut. Dia adalah ayah Momo, jadi dia secara alami mengetahui beberapa hal tentang bumi, dan dia juga mengetahui tentang Julian. Dia tahu bahwa Julian adalah tubuh iblis, dibentuk kembali oleh jiwa kelahiran seorang kaisar agung klan iblis. Namun, kekuatan Julian di bumi sangat rendah, tetapi Julian yang muncul di dunia iblis adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, dan bahkan dia bukanlah tandingannya. Dia mengangkat tangannya, dan prasasti ajaib muncul di telapak tangannya. Prasasti ini membentuk formasi perhitungan yang kuat. Dia ingin mengetahui siapa Julian. Namun, baru disimpulkan. Engah. Dia baru saja memuntahkan seteguk darah. Pemimpin klan. Segera, beberapa orang kuat dari klan Tianming berjalan mendekat dan membantu Watt bangkit dari tanah. Tidak bisa dihitung, tidak bisa dihitung. Watt tampak serius. Dia mencoba menghitung Julian, tetapi dia tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Julian telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan dia bahkan tidak ada dalam aturan operasi surga. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Evelyn? Setelah Watt menarik napas dalam-dalam, dia mengubah topik pembicaraan tanpa berpikir terlalu banyak. Dia baik-baik saja, dia masih mengasingkan diri di tanah suci. Tubuhnya akan segera dibentuk kembali. Setelah selesai, dia akan memiliki fisik yang paling menakutkan dalam sejarah klan kita. Watt menghela nafas, energi pedang ini telah muncul di dunia fana. Saya turun ke bumi dengan tujuan untuk mendapatkan energi pedang ini dan mengembangkan seorang jenius yang tiada taraf untuk klan saya. Sayang sekali Mufan telah muncul di klan Diming. Dia awalnya ingin memenangkan energi pedang ini. Mereka adalah keturunan Kaisar Agung. Sekarang banyak kekuatan di dunia kita bergerak lebih dekat ke klan Diming. Tidak lama lagi klan Diming akan menguasai alam iblis. Petik 2. Dunia fana. Zuzu meminjam tangan Julian untuk mengalahkan 3 ahli yang tak tertandingi dan memperoleh energi pedang yang tak tertandingi. Namun, dia tidak bisa membiarkan Julian menyempurnakan energi pedang ini sekarang. Saat ini, Julian sedang berjalan di antara reruntuhan. Ini dihancurkan oleh pertarungan sengit antara 3 ahli yang tak tertandingi. Dia telah berada di jalan selama setengah tahun, tapi dia masih tidak bisa keluar dari reruntuhan. Di reruntuhan, di atas batu. Julian duduk bersila, menyerap kekuatan langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatannya. Di kejauhan, matahari terbit. Matahari di dunia iblis sangat besar dan menyilaukan, dan suhunya jauh lebih tinggi daripada suhu bumi. Julian berhenti berlatih dan menghela napas dalam-dalam. Dia berdiri, meregangkan otot-ototnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, energi sejati dari 5 elemen telah diubah menjadi energi sejati dari 5 elemen. Setelah energi sejati dari 5 elemen saya meningkat, akan mudah untuk menembus segel surgawi lain kali. Julian sangat ingin menerobos. Capai tahap ke-9 untuk menjadi orang suci sesegera mungkin untuk menyempurnakan energi pedang yang tak terkalahkan itu. Ngomong-ngomong, saudari Zuzu, bisakah kamu memberitahuku tentang pendekar pedang yang tak tertandingi dari era pengadilan surgawi kuno? Julian bertanya pada Zuzu di rumah abadi. Segera, suara Zuzu datang dari Immortal Mansion. Saya juga mengetahui beberapa hal tentang dia dari mulut ayah saya. Dia adalah sosok dari zaman kuno dan dewa leluhur. Zaman kuno dihancurkan, tetapi dia meninggalkan makam pedang dan mengubur senjata ilahi miliknya di makam pedang dan pembelajaran seumur hidupnya. Saat itu, ayahku pergi ke makam pedang orang kuat ini dan belajar ilmu pedang. Saya ingat ayah saya pernah mengatakan kepada saya bahwa di zaman kuno, ada 7 alam. Senior ini memegang pedang dan pergi ke alam tertentu untuk meminta seseorang, tetapi gagal.
Sejak saat itu, 7 alam di zaman kuno menjadi 6 alam, dia menghancurkan seluruh dunia hanya dengan satu pedang. Mendengar ini, Julian mendecakkan lidahnya. Apakah dia begitu kuat? Haha, ini bukan apa-apa, Julian. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa situasi Anda saat ini terlalu kecil. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah berlatih selangkah demi selangkah. Saya yakin Anda akan mencapai kondisi ini. Yah, aku pasti akan mencoba yang terbaik. Julian mengepalkan tangannya, dengan ekspresi tenang dan percaya diri di wajahnya. Selanjutnya, dia berjalan melewati reruntuhan, berlatih sambil berjalan. Dia mulai melakukan penebusan dosa. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Setelah 3 tahun berlatih keras, alamnya telah mencapai puncak tahap ke-6 menjadi orang suci, dan 5 elemen ki sejatinya juga telah mencapai alam ini. Sekarang, dia memiliki 7 jenis energi sejati di tubuhnya. Yin dan Yang, 5 elemen. Di reruntuhan, di suatu tempat. Julian duduk bersila. Dia mengerahkan energi sejatinya dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, segel surga muncul, menyegel meridian di seluruh tubuhnya dan menyegel kekuatan seluruh tubuhnya. Hancurkan! Julian berteriak keras. Fena menonjol. Yin dan Yang, 5 elemen dan 7 jenis energi sejati mengalir dengan cepat, terus-menerus menembus segelnya sendiri. Tidak ada kecelakaan dalam terobosan ini, dan tidak ada inkarnasi surga yang muncul. Dalam 3 hari, dia berhasil menembus segel dan memasuki tahap ke-7 menjadi orang suci. Setelah masuk, energi aslinya berubah lagi, dan tubuh fisiknya menjadi sedikit lebih kuat lagi. Setelah sekian lama, Julian berdiri dari tanah. Begitu pikirannya bergerak, Yin dan Yang, 5 elemen, dan 7 jenis energi sejati mengalir di tubuhnya. Aura di tubuhnya sangat kuat. Bayangan tinju yang menakutkan muncul. Boom! Di bawah, tanah berguncang, seolah-olah akhir dunia akan datang. Melihat kehancuran yang ditimbulkannya, Julian sangat puas. Ini adalah tahap ke-7 untuk menjadi orang suci, dan dia memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia mencapai alam Dharma atau negeri dongeng, itu akan baik-baik saja. Bagus sekali. Suara Zuzu datang dari Immortal Mansion, hanya dalam beberapa tahun, kamu telah mencapai terobosan. Kecepatan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih atas pujiannya, saya akan terus bekerja keras. Julian memiliki senyuman di wajahnya, dia sangat puas dipuji oleh orang kuat seperti Zuzu. Selanjutnya, mari kita terus berkeliling dunia iblis dan dunia fana, dan mencoba mencapai negeri dongeng sebelum kembali ke bumi, dan pergi ke dunia pri-dunia iblis untuk berjalan-jalan. Bab 1234, Kekuatan Pembalikan 5 Elemen. Sudah 6 tahun sejak Julian datang ke alam iblis. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah menyaksikan pertarungan sengit antara 3 pejuang yang tak tertandingi. Dalam 3 tahun berikutnya, dia berjalan melewati reruntuhan pertempuran dan mulai berlatih keras. 3 tahun kemudian, wilayahnya mencapai tahap ke-7 menjadi orang suci, dan kekuatan fisiknya juga mencapai tahap tengah dari tahap pertama alam Dharma. Kekuatan fisik ini sangat menakutkan. Saudari Zuzu, berapa lama waktu yang aku perlukan untuk keluar dari reruntuhan ini? Suara Zuzu datang dari rumah abadi, ini adalah hutan belantara dunia iblis. Hutan belantara sangat luas dan tidak terbatas. Dengan kekuatanmu, akan membutuhkan waktu lama untuk keluar. Tapi, jangan terburu-buru, pelan-pelan. Ayo, bagaimanapun juga itu adalah kultivasi, dimanapun Anda berada, tetap sama. Julian berkata, tetapi, saya telah berada di dunia iblis selama bertahun-tahun, dan saya khawatir tentang bencana ketiga di bumi. Jangan khawatir, itu tidak akan muncul secepat ini. Menurut perkiraan saya, bencana ketiga di bumi akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Sampai 100 tahun. 100 tahun adalah waktu yang lama. Julian terdiam. Bukankah 100 tahun terlalu lama? Benar sekali, Zuzu adalah orang yang bertahan dari zaman dahulu kala. Baginya, 100 tahun hanyalah menjentikkan jarinya. Namun 100 tahun adalah waktu yang lama baginya. 100 tahun, masih ada sekitar 100 tahun. Julian melihat reruntuhan di depan, keinginan akan kekuatan muncul di hatinya, dan dengan tekad dalam ekspresinya, dia bergumam, dalam 100 tahun ini, saya harus bekerja sulit. Setelah 100 tahun ketika aku kembali ke bumi, aku akan menjadi orang yang benar-benar kuat, mampu membunuh makhluk abadi hanya dengan beberapa klik. Julian mengambil langkah dan terus bergerak maju. Da Huang dikalahkan oleh 3 orang kuat yang tak tertandingi. Julian telah berjalan selama bertahun-tahun, tapi dia masih belum keluar dari hutan belantara. Dia tidak tahu seberapa besar hutan belantara itu, dan dia tidak terburu-buru. Dia berlatih sambil bergegas di jalan, dan pada saat yang sama dia masih memikirkan tentang pembalikan 5 elemen. Zuzu juga menyaksikan pembalikan 5 elemen. Dia adalah seorang kaisar semu dan memiliki kemampuan pemahaman yang sangat kuat, yang tidak sebanding dengan Julian. Di reruntuhan Mangmang, Julian duduk bersila. Pada saat ini, 5 aura yang sangat berbeda muncul dari tubuhnya, dan 5 ki sejati beredar di tubuhnya. 5 unsur, logam, kayu, air, api, dan tanah, saling menguatkan dan menahan satu sama lain.
Kunci pembalikan 5 elemen adalah dengan menggunakan prinsip saling membangkitkan dan menahan 5 elemen untuk menggabungkannya guna membentuk kekuatan baru dan esensi sejati yang baru. Hal ini mirip dengan inversi alam semesta, yang juga merupakan fusi. Penghancuran alam semesta adalah perpaduan yin dan yang. Pembalikan kelima unsur tersebut merupakan peleburan kelima unsur tersebut. Pada saat ini, 5 elemen energi sejati menyatu di dalam tubuh. Di bawah desakan teknik pikiran pembalikan 5 elemen Julian, 5 jenis ki perlahan bergabung bersama, dan akhirnya membentuk kekuatan baru. Kekuatan ini begitu kuat sehingga setelah digabungkan, kekuatan Julian melampaui alam bencana dan menarik awan bencana. Untungnya, dia membubarkan teknik pikiran pembalikan 5 elemen tepat waktu, dan awan bencana menghilang. Jika tidak, bencana dahsyat akan terjadi. Dia berhenti, butiran keringat terbentuk di dahinya. Sangat kuat, sangat kuat. Transformasi terbalik dari 5 elemen, perpaduan 5 ki sejati, kekuatanku langsung melampaui alam bencana. Julian tampak kaget. Yaitu. Suara Zuzu datang dari rumah abadi, kamu bahkan tidak tahu siapa yang menciptakan kekuatan magis ini. Itu diciptakan oleh para dewa leluhur, dan pembalikan 5 elemen tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pahami sekarang, tidak lebih dari dasar-dasarnya. Ketika Anda benar-benar mencapai alam Kaisar Agung dan benar-benar memahami kekuatan 5 elemen, transformasi kebalikan dari 5 elemen akan menjadi kekuatan nyata untuk menghancurkan dunia. Meskipun Julian masih belum dapat benar-benar menguasai kekuatan asli 5 elemen, dengan 5 elemen sejati yang dia kembangkan dan pembalikan 5 elemen, kekuatannya telah meningkat pesat. Keadaannya saat ini baru mencapai tingkat ke-7 kesucian, tetapi setelah menggunakan pembalikan 5 elemen, ia secara langsung melampaui keadaan Dharma dan menyebabkan bencana. Ada peningkatan besar tanpa menggunakan langkah penentang surga atau kekuatan tulang naga. Setelah Anda menggunakan langkah penentang surga, menambahkan tulang naga, dan menambahkan pembalikan 5 elemen, tingkat kekuatan apa yang akan Anda capai? Ditambah lagi formasi magis dari Endless Sky Monument. Cek. Julian tidak bisa membayangkannya. Bagaimana jika, ditambah kekuatan 400.000 tentara? Hush. Julian menarik napas dalam-dalam. Meskipun kekuatannya sangat rendah, tetapi dengan banyak metode, sekali dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, itu sangat menakutkan, dan mudah untuk membunuh yang abadi secara instan. Setelah awalnya menguasai pembalikan 5 elemen, Julian dikejutkan oleh kekuatan pembalikan 5 elemen. Itu memang teknik yang diciptakan oleh 5 dewa leluhur. Meski hanya pemahaman awal, namun hal ini sudah menakutkan. Saudari Zuzu, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Julian sedang dalam suasana hati yang baik setelah berlatih asal 5 elemen. Tunggu sebentar, biarkan aku mencari tahu kekayaan macam apa yang ada di dunia fana dunia iblis. Zuzu, yang berada di rumah abadi, mulai membuat perhitungan. Menyimpulkan bahwa hal-hal ini berdampak kecil padanya, mengenai sebab dan akibat, dia tidak terlalu peduli lagi. Dia dan Julian benar-benar terikat bersama. Jika Julian tidak bisa tumbuh dewasa, maka dia tidak akan bisa selamat dari kesengsaraan Kaisar Besar dan memasuki alam Kaisar Agung terus-menerus mengatasi kesulitan dan berkultivasi. Segera, dia menemukan jawabannya. Julian, saya telah menyimpulkan bahwa di dunia fana dunia iblis, ada tempat bernama Kota Versailles. Ada orang kuat di kota ini. Kekuatannya telah mencapai puncak alam kesengsaraan. Dia hanya satu langkah lagi untuk memasuki negeri dongeng. Tapi dia terluka. Yah, apakah ini ada hubungannya denganku? Julian tampak bingung. Zuzu menjelaskan, begini. Orang kuat ini mengirim pesan, mengundang para tabib ilahi di dunia untuk mengobati penyakitnya. Jika Anda bisa menyembuhkannya, Anda bisa mendapatkan pil. Pil apa? Julian juga menjadi tertarik. Karena Zuzu menyebutkan masalah ini, pil ini pasti berguna baginya. Zuzu berkata, obat mujarab ini ditinggalkan oleh nenek moyang orang kuat ini. Obat ini dapat meningkatkan orang-orang kuat di bawah yang abadi ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun saya tidak setuju dengan penggunaan obat mujarab untuk meningkatkan alam, tapi sesekali gunakan satu, tetap tidak masalah, selama Anda memasuki rumah abadi untuk meredam dan menekan energi sejati Anda setelah menggunakannya. Mendengar ini, Julian berkata, jadi, selama saya menyembuhkan orang kuat ini, maka saya bisa mendapatkan ramuan, dan saya bisa langsung maju dari tahap ke-7 menjadi orang suci ke tahap ke-8 menjadi orang suci. Itu benar. Saudari Zuzu, kamu sangat kuat, sempurnakan saja beberapa ramuan untuk meningkatkan kekuatanku. Julian berkata sambil tersenyum. Zuzu di rumah abadi memutar matanya dan berkata, itu tidak semudah itu. Jika seorang biksu ingin tumbuh dewasa, dia harus melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Saya memiliki kekuatan untuk secara langsung menjadikanmu abadi atau bahkan dewa. Namun, jika demikian, maka tingkat kultivasi Anda telah berakhir dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna ini. Kamu harus berlatih selangkah demi selangkah. Tidak apa-apa mengambil jalan pintas sesekali, tapi kamu tidak bisa mengambil jalan pintas sepanjang waktu. Ini seperti anak miskin yang tiba-tiba mendapat uang puluhan juta. Meski sebentar menjadi kaya, ini hanya sementara dan orang ini akan segera jatuh. Zuzu mulai berbicara tentang beberapa prinsip besar. Baiklah, Kak Zuzu, saya mengerti. Saya akan rendah hati, saya hanya menyebutkannya dengan santai.
Julian tampak tidak berdaya dan bertanya, kota Versailles, kan? Ke arah itu, saya akan pergi ke sana. Sekarang, gunakan aku akan melawan langit dengan 81 jarum untuk menyelamatkan orang kuat di puncak alam bencana ini. Bab 1235, Pendeta Tao yang misterius. 81 jahitan yang menempel di langit sangatlah ajaib. 81 jarum ajaib, dikombinasikan dengan energi sejati, dapat menghidupkan kembali orang mati. Selama mereka belum mati, Julian yakin dia dapat menghidupkan kembali mereka. Setelah mengetahui tujuannya, Julian segera meninggalkan reruntuhan. Terburu-buru menuju kota Versailles yang disebutkan Zuzu. Kali ini, dia terbang dengan kekuatan penuh. Setelah terbang selama sebulan, akhirnya kami keluar dari hutan belantara. Dan Zuzu berkata bahwa kota Versailles tidak jauh dari Great Wilderness. Setelah meninggalkan Great Wilderness, jika Anda berkendara dengan keras, Anda dapat mencapainya dalam beberapa hari. Setelah berjalan keluar dari hutan belantara, Julian bergegas dengan seluruh kekuatannya, dan 5 hari kemudian sebuah kota megah muncul di depan mata. Struktur kota ini sangat aneh, tidak ada tembok kota, dan bangunan di kota ini berbeda dari apa yang diketahui Julian, yaitu bangunan seperti gunung, dengan beberapa gua dibangun di puncaknya. Apakah ini kota Versailles? Julian melihat ke pegunungan di depannya. Jika bukan karena banyaknya makhluk yang muncul di depannya, dia curiga bahwa dia telah memasuki hutan primitif yang tidak diketahui. Ya, ini kota Versailles. Suara Zuzu datang dari rumah peri. Julian tidak bertanya lagi dan bergerak maju. Di luar kota Versailles, terdapat sebuah gunung. Di puncak gunung tersebut terdapat beberapa ukiran karakter kuno di atasnya. Julian tidak mengetahui arti dari karakter tersebut, namun secara kasar ia dapat menebak bahwa karakter tersebut adalah Versailles. Di luar gunung, ada sebuah ngarai. Di luar ngarai, ada banyak makhluk. Ada manusia dan berbagai binatang. Kebanyakan adalah humanoid. Julian muncul di luar ngarai. Ada penjaga di sini. Para penjaganya berbentuk humanoid, memegang pedang panjang dan berpatroli di area tersebut demi keamanan. Setelah memasuki ngarai, Anda akan menemukan pegunungan Mangmang, dan di ngarai di bawah pegunungan tersebut terdapat yang disebut jalan. Kota yang aneh, sangat berbeda dari yang ada di bumi. Julian sepertinya melihat sekeliling, melihat ke sini, mencari kemana-mana. Dia menemukan ada beberapa gua di puncak sekitar ngarai, dan kata-kata misterius tertulis di atasnya kata pintu masuk gua. Zuzu menjelaskan, ini hanyalah beberapa toko. Setiap gua adalah toko. Strukturnya berbeda dengan bumi. Saat pertama kali datang ke dunia iblis, perlahan-lahan kamu harus mengenal lingkungan dunia iblis. Ya, Julian mengangguk ringan. Dia juga tidak berkeliaran. Di bawah bimbingan Zuzu, dia berjalan langsung menuju pria kuat yang terluka itu. Orang kuat yang terluka adalah penguasa kota Versailles, namanya Sam. Kekuatannya berada di puncak alam kesengsaraan, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi abadi. Demi menyembuhkan lukanya, ia tak segan-segan mengeluarkan ramuan peninggalan leluhurnya sebagai hadiah. Segera, Julian tiba di gunung tempat tinggal Sam. Gunung ini tingginya 10.000 meter. Di kaki gunung, ada penjaga bersenjata lengkap. Selain itu, ada banyak makhluk yang muncul di sini, dan makhluk ini seharusnya ada di sini untuk menyembuhkan Sam. Orang-orang ini secara sadar mengantri untuk mendaftar. Julian menunggu sepanjang sore dan akhirnya tiba gilirannya. Orang yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan informasi tersebut adalah seorang gadis humanoid. Dia berusia 20-an, dia cantik dan memiliki aura yang kuat. Di bawah pelantikan Julian, dia ternyata adalah orang kuat yang telah mencapai alam Dharma. Dia menarik napas dalam-dalam. Tidak heran jika itu adalah alam iblis, yang kuat di alam Dharma sebenarnya hanya mencatat informasi. Suara Zuzu datang dari rumah abadi, ini hanyalah dunia fana dari alam iblis. Alam Dharma tidak terlalu kuat. Ketika Anda pergi ke alam abadi, Anda akan menemukan bahwa yang abadi hanyalah tingkat keberadaan yang paling rendah. Julian bisa membayangkan pemandangan di dunia peri. Karena standar minimal untuk memasuki dunia abadi adalah menjadi abadi. Oleh karena itu, level terendah di dunia abadi adalah yang abadi. Nama. Saat Julian sedang berkomunikasi dengan Zuzu, suara wanita yang bertanggung jawab atas pendaftaran datang. Melihat Julian tidak menjawab untuk waktu yang lama, dia berkata dengan sedikit kemarahan di wajah cantiknya, "Hei, apakah saya berbicara denganmu?" Julian bereaksi, menatap wanita itu, dan berkata dengan tenang, "Mengapa kamu berbicara dengan saya? Anda dan saya di sini untuk menyembuhkan Tuan Kota. Tolong berbicara lebih sopan. Jika Anda membuat saya marah, saya tidak akan mentraktir Anda." Berada di dunia iblis, Julian juga menjadi keras kepala. Meski kekuatan aslinya sangat rendah, kekuatannya sendiri bisa dikatakan tak terkalahkan di dunia fana dunia iblis. Dia tidak perlu terlalu merendahkan diri. "Oh." Wanita itu tiba-tiba tertawa, sungguh nada yang besar. "Saya mendaftarkan informasi Anda dan mengikuti peraturan. Apakah menurut Anda ini benar-benar giliran Anda untuk merawat saya? Sekarang semua dokter terkenal di daerah ini ada di sini. Bahkan jika Anda mengantri, kamu tidak akan bisa mendapatkan giliranmu. Dan kamu bahkan tidak melihatnya. Kamu berada di negara bagian apa, dan kamu ingin mentraktirku?" Wanita ini bukanlah lampu hemat bahan bakar.
Julian tidak sengaja menekan auranya, juga tidak sengaja menyembunyikan kultivasinya. Wanita itu sekilas bisa mengetahui keadaan Julian, yang hanya tahap ketujuh untuk menjadi orang suci. Menghadapi orang seperti itu, wanita itu tidak memberikan wajah apapun kepada Julian. Sejak orang dewasa mengirimkan pesan tersebut, banyak orang datang untuk makan dan minum. Karena orang dewasa di keluarganya mengatakan bahwa siapapun yang datang untuk mengobati suatu penyakit, sekuat atau lemahnya tingkat kultivasinya, akan disambut sebagai tamu terhormat. Hal ini menyebabkan banyak orang rendahan datang ke sini, ingin memasuki Gua Sansing untuk makan dan minum. Dia telah melihat banyak hal. Apa yang salah dengan alam rendah? Tidak bisa menyembuhkan luka jika alam rendah. Julian juga kehilangan kesabaran. Di dunia iblis, dia tidak lagi harus rendah hati Kaisar Kerajaan Naga, dan sekarang dia juga Raja Si Agung. Dia adalah makhluk yang unggul. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Hubungi penanggung jawabnya. Julian berteriak keras. Di belakang Julian, ada banyak makhluk yang mengantri untuk mendaftar. Melihat pemandangan ini, mereka menjadi tertarik. Siapa anak ini? Tidak apa-apa datang ke sini untuk makan dan minum, tapi kamu masih gila. Ya, kamu bahkan belum memasuki dunia hukum, namun kamu berani bertindak begitu ceroboh di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang yang hebat? Makhluk di belakang mereka berkomunikasi dengan tenang. Hei, apa yang kamu bicarakan? Saat itu, sebuah suara datang dari belakang. Ketika Julian mendengar suara itu, dia berbalik dan melihat seorang pria gemuk berjalan mendekat. Pria gemuk itu mengenakan jubah tau besar, dan wajahnya bulat dan penuh kegembiraan. Julian mengira dia sedang berbicara dengannya dan hendak berbicara. Tanpa diduga, pendeta tau yang gemuk itu datang, menepuk meja, menunjuk wanita itu, dan berteriak, cepat minta maaf kepada saudara Visser. Ya. Wanita itu tidak berani mengabaikannya sama sekali dan segera berdiri, saudara Visser, maafkan saya. Julian sedikit bingung. Apa yang terjadi? Siapa pria gendut ini? Bagaimana kamu tahu namanya? Dia melihat sekeliling. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pendeta tau yang gemuk itu, mereka semua tampak ketakutan dan mundur seolah-olah mereka telah bertemu dengan Dewa Wabah. Saudara Visser. Pria gemuk itu memandang Julian dengan senyuman di wajah gemuknya dan berkata, halo, nama saya Kai Tao. Kai Tao, apakah aku mengenalmu? Julian tampak waspada. Aku tidak mengenalnya sebelumnya, tapi sekarang aku mengenalnya, kan? Julian bertanya, juga, bagaimana kamu tahu namaku? Ini. Kai menggaruk kepalanya karena malu, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja ada yang memberitahuku. Siapa? Julian bertanya. Kai terkekeh dan berkata, tidak masalah siapa orang itu lagi. Bersambung.